Udah. Halo, kami dari kelompok 1K03 PMP 2026 akan memberikan presentasi terkait tugas besar yaitu sistem inventarisasi laboratorium embedded system berbasis Arduino Uno F3 dengan arsitektur bahasa C modular dan optimasi memori ekstrim. Next slide. Oke, jadi anggota kelompok 1 terdiri dari yang pertama Rusdi 132240030, anggota kedua Hafiz 1322409, anggota ketiga Geraldo 1322418, dan anggota keempat Krisna 1322409. Dengan pembagian tugas, Rusdi mengerjakan fungsi delete dan show, Hafiz mengerjakan fungsi add, struktur data, fungsi baca tulis serial, dan file handling. Geraldo mengerjakan fungsi ringkasan, integrasi menu dan main, dan Krisna mengerjakan fungsi update stock, fungsi update status, dan fungsi find. Eh, Next slide. Di latar belakang dan deskripsi masalah. Eh, di sini kami akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Jadi eh, masalah utamanya adalah inventarisasi laboratorium yang masih berpotensi tidak efisien jika dilakukan secara manual, menggunakan logbook fisik yang memicu ketidaksesuaian data stok aktual dan menghambat waktu pencarian lokasi penyimpanan. Jadi kami datang dengan solusi digitalisasi yaitu pemanfaatan QR code di setiap wadah atau rak alat elektronik yang dibaca oleh Arduino Uno R3 untuk mengakses database lokal. Di sini juga kami mendapati tantangan yaitu batasan memori perangkat keras Arduino Uno. Di sini Atmega 328 bit dengan SRAM sebesar 2 kilobyte sebagai tempat penyimpanan data dinamis, data base, dan stack, serta flash yang hanya 32 kilobyte sebagai tempat sudut program dan data statis. Dengan kebutuhan sistem, di sini kami menggunakan database dinamis modular bahasa C dengan efisiensi memori tingkat ekstrim. Next slide. Oke, jadi saya akan menjelaskan bagian dekomposisi masalah. Di sini yang pertama adalah bagian dekomposisi. Program kami dibagi menjadi beberapa file, yaitu file header dan file src dengan format .c. File header ini berperan sebagai uh, berisi deklarasi struktur data dan prototype fungsi, sedangkan file ini .c itu berperan sebagai source file untuk implementasi yang berisi logika programnya. Terus, selain itu, program dipisahkan menjadi beberapa bagian seperti UART driver, uh, root database, CLI menu, dan return manager. Tujuannya supaya program tidak menumpuk dalam satu file besar dan lebih mudah uh, dikerjakan oleh setiap anggota kelompok. Terus bagian kedua adalah pattern recognition. Kami melihat bahwa pola operasi CRUD pada linked list biasanya menggunakan perangkat asal linear. Artinya data diperiksa dari node awal sampai data target ditemukan. Nah, kalau ini uh, ya penting untuk mengetahui cara menganalisis kompleksitas program. Teks statis seperti menu dan pesan error juga dipindahkan ke flash menggunakan program agar tidak membebani SRAM. Yang ketiga ada abstraction. Data barang laboratorium sebenarnya memiliki banyak detail yang disederhanakan menjadi struk dataset. Nah, struktur ini hanya menyimpan informasi penting untuk inventaris seperti ID, nama, kategori, jumlah stok, status, lokasi pemilik, dan PIC. Nah, dengan data ini, data barang jadi lebih mudah diproses oleh program. Dan yang terakhir adalah algoritma desain, algoritma. Kami menentukan algoritma utama yang digunakan dalam sistem.
Nah, algoritma yang dipakai adalah transversal link list, penggunaan pointer ganda pada operasi tertentu, dan mekanisme komunikasi serial berbasis CSV. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikut adalah DFD atau data flow diagram yang kami gunakan pada proyek kami. Di sini adalah level 0. Terlihat di sini terdapat dua entitas utama dan satu sistem, di mana entitas pertama di sini adalah user, atau dalam hal ini adalah laboran yang akan mengirimkan menu CLI dan parameter update ke sistem. Di sini terdapat juga user menerima daftar barang atau ringkasan dari sistem. Kemudian entitas kedua yaitu komputer, yang mana komputer ini akan menerima file atau mengirimkan file kepada sistem. Next slide. Berikutnya adalah DFD level 1. Pada DFD level 1 ini bagian sistem dipecah menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah proses menu loop. Di proses menu loop ini input pilihan menu dari user akan masuk dan diproses untuk kemudian menghasilkan sinyal-sinyal data yang berupa flag untuk fungsi-fungsi yang ada pada proyek ini. Kemudian dari fungsi-fungsi tersebut akan digunakan data-data barang dari user seperti ID, nama barang, kategori, dan lain sebagainya. Kemudian diolah sesuai dengan fungsi yang diinginkan user melalui input yang diberikan. Kemudian terdapat juga proses menampilkan, di mana pada proses ini berasosiasi dengan fungsi-fungsi yang tujuannya sebagai interface kepada user, seperti fungsi menampilkan atau fungsi ringkasan. Next slide. Di sini terdapat struktur data yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan struktur data berupa linked list dengan masing-masing node terdiri dari integer ID 2 byte, kemudian nama sebanyak 16 byte, kemudian kategori berupa karakter sebanyak 15 byte, kemudian unsigned integer jumlah stok sebanyak 1 byte, kemudian terdapat struktur data property yang kami beri nama status, di mana status ini nanti di dalamnya terdapat 3 buah bilangan non negatif yang mana besarnya 3 byte, kemudian terdapat juga char lokasi 10 byte, char pemilik 13 byte, dan char PIC 6 byte. Kemudian juga terdapat pointer, karena kami menggunakan linked list, maka terdapat pointer penunjuk next pointernya, next node-nya. Kemudian di sini kami didapat bahwasannya 71 byte untuk satu buah entry node. Next slide. Adapun teknik optimasi memori yang kami gunakan terdapat dua yang utama di sini. Yang pertama adalah kami menyimpan datanya ke dalam flash memory alih-alih ke SRAM, di mana di flash memory ini kami menyimpan data secara statik menggunakan makro pstr dan printfp. Kemudian yang kedua, kami juga tidak menggunakan bawaan C++ seperti serial.print karena jika kami menggunakan pustaka yang demikian ini akan terdapat banyak buffer dan overhead memory, sehingga akan cukup memberatkan Arduino-nya. Next slide. Nah, berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait integrasi serial Python pada file kami bernama manage serial.py. Yang pertama yaitu kita dapat memitigasi sifat volatile dari RAM itu sendiri. Karena database di heap SRAM tuh
akan terhapus lah pada saat si Arduino ini tidak menerima daya, maka Python ini bisa jadi semacam bridge di antaranya gitu. Jadi untuk fitur dari script Python ini yang pertama itu kita bisa seeding secara otomatis dari CSV-nya. Jadi dari CSV akan secara otomatis langsung dimasukkan ke serial Arduino dengan jeda yang cukup lah buat mencegah adanya buffer overflow di RX Arduino ya. Kemudian ada juga database dumping sebagai backup di mana kita dapat mengunduh data memori terakhir dari Arduino dan menyimpannya menjadi berkas dan cadangan di komputer PC. Sebenarnya nggak instan, cuman ada delay sebentar. Tapi bisa dikatakan instan. Untuk mekanisme komunikasinya, uh, buat yang dari serial Python ini menggunakan token titik koma atau semikolon dan perintah penutupnya yaitu N untuk menandai akhir transmisi data. Bisa next slide. Kemudian ada analisis kompleksitas dari algoritma, di mana item untuk ON atau OI, delete item ON atau O1, find atau audit ON atau O1, show ON atau O1, show summary ON atau O1, dan load serial ini berbeda, yaitu OM kuadrat, di mana M merupakan banyaknya data. Kenapa kuadrat? Karena tiap data yang akan ingin masukkan ke dalam serial, hal tersebut harus dialokasikan sebanyak OM gitu. Jadi OM sebanyak M, jadi OM kuadrat. Karena dari item itu ON dan akan memasukkan item sebanyak M kali gitu. Jadi OM kuadrat. Nah, untuk kompleksitas ruang, nah kan memori database itu tumbuh secara linear ON. Akan tetapi kalau misalnya auxiliary space atau memori untuk fungsi pembantu yang kami konsumsi oleh staff itu bernilai konstan O1 karena di sini untuk semua fungsi yang ada di sini itu passing by parameternya adalah pointer, pointer. Jadi semuanya diproses secara aslinya gitu. Jadi kami tidak membutuhkan tambahan terkait memori auxiliary yang membantu. Oke, bisa next slide. Nah, kemudian di sini ada terkait batasan sistem dan keterbatasan lainnya. Untuk SRAM-nya sendiri bisa dilihat bahwasanya setelah dihitung itu sisa heap maksimum itu bernilai 1460 byte karena ada margin, terus RAM statis, terus kemudian ada stack aktif. Kemudian kami menghitung bahwasanya kami membutuhkan 73 byte per node secara efektif, yang mana buat secara struktur detailnya bisa dilihat dari slide yang sebelumnya. Sehingga secara praktis kami hanya mendapatkan maksimal di 20 orang baru gitu. Dan hal tersebut juga bisa dikonfirmasi karena round down division dari 1460 dibagi 73 merupakan 20 barang. Nah, untuk pemicu batasnya juga karena pada saat kami melakukan load tersebut itu ada batas kayak sekitar 397 byte alias ada alokasi lokal yang mana line. Nah, hal tersebut sehingga menjadi batasan juga gitu. Sehingga shift register dan shift room dari malloc tersebut juga batas gitu. Yang harusnya dia bisa mengambil heap memori yang lebih besar tapi uh, keambil gitu oleh sebesar itu. Nah, apabila data 21 ini masukkan, sistem akan menolak secara aman tanpa hang karena akan langsung monitor itu kita akan lanjut aja gitu. Oke, bisa next slide. Nah, sehingga untuk kesimpulannya yang pertama sistem manajemen inventaris ini berhasil dibuat ya dengan bahasa C secara plural karena kami di sini membuatnya .h terpisah, ada include, lib dan sebagainya pada Arduino Uno.
dan teknik fragment berhasil menekan RAM statis hingga 3,1% saja penggunaannya pada saat idle 0 data. Kemudian kapasitas maksimal database pada SRAM adalah tepat 20 data barang, dan script Python berhasil mengatasi sifat volatile RAM tersebut dengan cara seeding atau backup melalui Python kepada file eksternal. Nah, apabila teman-teman tertarik, bisa mengunjungi repositori GitHub kami, dan apabila ingin melihat video demonstrasi YouTube-nya terlampir pada PowerPoint kita. Sekian dari kami, terima kasih semuanya. Selanjutnya akan kami mulai sesi tanya jawab. Oke, dipersilakan untuk yang ingin bertanya. Atau untuk saat ini berarti kami sudahi dulu presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.